aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 1 Juni 2020 berjudul Hukum Taurat Tuhan. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 119 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Dari sejak awal, pertentangan besar di sorga sudah menjadi tujuan iblis untuk membuangkan hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari sorga, ia meneruskan perjuangannya di dunia ini. Menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar hukum Allah adalah tujuan yang tetap diusahakannya. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Ia yang mengabaikan satu bagian mendengar seluruh hukum itu, pengaruh dan teladannya ada pada pelanggaran. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Dicatat di dalam buku Yakobus pasal yang kedua ayat 10. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, iblis telah memutarbalikkan doktrin-doktrin Alkitab. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada Alkitab. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir. Pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama Alkitab dengan agama dongeng dan tradisi. Agen-agen akan bersatu melawan kebenaran dan keadilan. Dalam perjuangan ini sekarang sedang giat bekerja firman Allah yang kudus yang telah diturunkan kepada kita melalui penderitaan dan darah hampir tidak dihargai. Alkitab dapat dijangkau oleh semua orang, tetapi hanya sedikit orang yang menerimanya sebagai penuntun hidup. Kefasikan merajalela sampai ke batas yang mengkhawatirkan, bukan saja di dunia, tetapi juga di dalam gereja. Banyak yang menyangkal doktrin-doktrin yang menjadi tiang-tiang kepercayaan Kristen. Fakta-fakta besar mengenai penciptaan sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis-penulis yang diilhami. Kejatuhan manusia, penyucian, dan kebadian. Hukum Allah secara praktis ditolak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, oleh sebagian besar yang mengaku sebagai Kristen. Ribuan orang yang menyombongkan diri atas hikmat dan kebebasan mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk menaruh keyakinan sepenuhnya kepada Alkitab. Mereka pikir itu sebagai bukti talenta dan pengetahuan yang tertinggi bila mana mereka mengencam Alkitab dan menyangkal kebenarannya yang paling penting. Dicatat dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 612 dan 613. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercelah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan,
para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Mereka sedang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melayani dengan penuh resiko Tuhan, karena mereka sedang berada di garda paling depan untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di tengah-tengah pandemi saat ini mereka tetap memberikan perhatian untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka Bapa, supaya tiba pada saatnya diizinkan untuk mereka melakukan proses belajar mengajar. Mereka didapati dalam keadaan sehat walafiat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Kirim Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk memelihara mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka di tengah-tengah kesukaran ini. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka di tengah-tengah kesukaran ini, untuk mereka dapat menemukan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai virus corona. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar.